Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tidak hanya menemukan perumpamaan hanya di perjanjian baru saja, tetapi kita juga bisa menemukan perumpamaan di dalam kitab perjanjian lama. Perumpamaan sering dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar, berkhotbah, dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Bagi Yesus, perumpamaan adalah untuk memudahkan, untuk menyederhanakan pengajarannya agar para pendengar lebih gampang, lebih mudah memahami hal kerajaan sorga itu. Yesus sering sekali memakai perumpamaan-perumpamaan itu dengan tujuan mempermudah orang mengerti apa sesungguhnya yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, atau apa yang sesungguhnya yang mau dikatakan oleh khotbah Tuhan Yesus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nats kita hari ini salah satu perumpamaan yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab perjanjian lama, khususnya kitab Yesaya ini. Yesaya mencoba menggambarkan kasih sayang Tuhan itu, atau pemeliharaan Tuhan itu, atau tanggung jawab Tuhan itu dengan umpama kebun anggur. Yesaya bernyanyi, namun nyanyiannya itu memiliki makna, mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab dan penuh kasih untuk memelihara bangsanya, umat pilihannya Israel. Yesaya mengatakan, aku
kekasihku mempunyai kebun anggur. Kebun anggur itu ditempatkan di atas lereng bukit dan di tempat yang subur. Itu yang dikatakan. Kemudian kebun anggur itu dicangkulnya, digemburkan tanahnya, kemudian membuang batu-batu yang terdapat di tengah-tengah kebun itu supaya tidak merusak akarnya atau tidak menghambat pertumbuhan tanaman itu. Kemudian kebun itu ditanam dengan pokok anggur pilihan yang kita kenal dengan bibit unggul atau bibit pilihan yang bukan hanya sekadar bibit. Kemudian dikatakan pemilik pohon kebun anggur itu akan membangun sebuah menara jaga. Menara jaga ini untuk melindungi dari binatang buas, dari pencuri, dari perusak kebun anggur itu. Bahkan tidak hanya itu saja, tetapi pemilik kebun anggur juga mendirikan tempat pengilangan, tempat pemerasan buah. Artinya pemilik anggur berharap pada saatnya ia akan memanen, dia akan mendapatkan buah yang manis dari kebun anggurnya itu. Begitulah Yesaya menggambarkan tanggung jawab Allah, kasih sayang Allah, pemeliharaan Allah kepada umatnya Israel itu. Umatnya Israel itulah kebun anggur itu ditempatkan di tempat yang subur, kemudian dicangkul, dirawat, disiangi, batu-batu disingkirkan, jalan diluruskan, kemudian ada menara penjaga. Begitu lengkap dan begitu detailnya Allah menjaga umatnya Israel. Tetapi apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diharapkan oleh pemilik kebun anggur itu, sebenarnya tidak ada lagi cara yang belum ia lakukan, yang tidak ia lakukan kepada kebun anggur itu. Tetapi ternyata ketika musim panen, kebun anggurnya itu menghasilkan buah yang asam. Siapa yang tidak kecewa? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, siapa yang tidak kecewa ketika dia sudah berharap akan kebun anggurnya menghasilkan buah yang manis-manis karena usaha yang sudah full ia lakukan? Dia sudah tunjukkan tanggung jawabnya dan harapannya begitu tinggi. Pada saatnya aku akan menghasilkan buah yang manis, tetapi yang dihasilkan yang asam. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak kesal? Sama halnya ketika kalau kita punya taman kecil di rumah kita atau di pekarangan rumah kita, di belakang atau di depan, kita merawat bunga itu, kita siram, kita beli pupuk supaya dia tetap cepat bertumbuh dan berbunga. Kita jaga dia, bahkan kita pagari dia supaya jangan digigit anjing atau dipetik orang atau diganggu oleh orang. Coba ketika bunga kita sudah mekar, kemudian ada orang yang iseng, dipetiknya bunganya dan dibuang begitu saja. Marah tidak kita? Pasti marah, minimal kesal, kecewa. Siapa yang melakukan ini? Begitulah Allah. Coba amang dan inang ketika kita menanam buah pohon cangkokan misalnya, yang 2 tahun sudah berbuah, tetapi sampai 5 tahun pun dia tidak berbuah, padahal kita sudah berusaha untuk memberi yang terbaik, menjaga dia. Dan setelah 5 tahun dia pun berbuah, tetapi begitu kita petik dan kita cicipi, waduh asam banget. Siapa yang tidak kecewa? Jauh harapan dari cita-cita. Begitulah Allah ini. Dia sudah merawat umatnya Israel, tetapi umatnya tetap melakukan kejahatan, tetap melakukan dosa, tetap melakukan keonaran, ketidakadilan. Dosa terbesar umat Israel adalah menyembah Baal. Ketika umat Israel menyembah Baal, itu mau mengatakan bahwa Allah itu bukan maha kuasa, Allah itu tidak berdaya. Ketika kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaya,
Tidak mungkinlah mereka meninggalkan Allah, menyembah Baal, patung-patung yang tidak bernyawa dan tidak bergerak itu. Tetapi itulah buah yang dihasilkan oleh umatnya Israel. Allah marah. Tahu tak kita Amang dan Minang kemarahan Allah itu? Itu bisa kita lihat di ayat 5. Inilah kemarahan Tuhan, inilah kekesalan Tuhan. Jangan kita anggap Tuhan itu tidak bisa marah. Tuhan itu bisa marah, Tuhan itu bisa kecewa, Tuhan itu bisa kesal. Lihat ayat 5 itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Wah, ini kan? Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Dan aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Itu. Sekali marah Tuhan itu, dia akan marah sekali. Jadi Tuhan itu maha kasih, maha sabar, tetapi dia juga maha pemurka, maha pemarah. Dua sisi ini tidak boleh kita pisahkan. Tetapi inilah yang kita sadari Amang dan Inang, ketika kita baik kepada Tuhan, ketika kita sayang kepada Tuhan, ketika kita tunduk kepada Tuhan, Tuhan itu akan lebih baik kepada kita. Tuhan itu akan lebih sayang kepada kita. Tetapi ketika kita jahat kepada Tuhan, Tuhan itu lebih jahat lagi. Bisa melakukan yang lebih jahat untuk kita. Ketika kita menunjukkan kondisi-kondisi yang membuat Tuhan marah, kesal, Tuhan itu bisa murka besar kepada kita. Banyak orang yang tidak menyadari ini. Sebenarnya pengalaman-pengalaman bangsa Israel itu sudah bisa membuat kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Apa yang terjadi ketika umat berdosa melakukan kejahatan? Di bumi hanguskan, dihabisi. Amang dan Inang, nats ini mengajak kita supaya kita tidak melihat Tuhan itu hanya dari satu sisi. Tuhan itu baik, sayang, panjang sabar. Jangan kita melihat Tuhan itu di sisi itu saja, tetapi kita lihat dia di sisi yang lain. Tuhan itu pemarah. Tuhan itu tidak mau dipermain-mainkan. Jangan karena Tuhan itu panjang sabar, kita mempermain-mainkan dia. Tuhan itu baik kok, Tuhan itu sabar kok. Udahlah, sekali dua kali tidak apa-apa lah, Tuhan memaklumi kok. Sebenarnya kita sudah mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak pelupa. Tuhan itu bukan pelupa. Meskipun kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Karena kita tidak ditegur, kita tidak apa-apa. Jangan kita anggap Tuhan tidak melihat atau Tuhan lupa. Belum tentu, dan bukan belum tentu. Tuhan tidak pelupa, Tuhan tidak bukan melihat, tetapi dia melihat. Dan itu harus kita lihat sebagai panjang sabar Tuhan kepada kebun anggurnya, kepada umatnya Israel. Amang dan Inang, kitalah sekarang kebun anggur Tuhan itu. Kitalah sekarang yang menjadi pokok anggur Tuhan itu. Begitu baiknya Tuhan itu kepada kita, sehingga dia harus merawat kita. Tuhan itu memelihara hidup kita. Tuhan itu harus memupuk kita, menyirami kita dengan firman-Nya. Itu makanya ada istilah siraman rohani, supaya kita berbuah. Itu maksudnya, supaya kita segar kembali, supaya kita berbunga, supaya kita bertumbuh. Kitalah pokok anggur itu. Kita ditempatkan bukan di tanah yang gersang, tetapi di tanah yang subur. Di mana kita Tuhan tancapkan? Di mana kita Tuhan tanamkan? Di dalam Kristus. Kita ditumbuhkan di dalam Kristus. Itu makanya Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
ini sedang ditumbuhkan, ditanamkan di dalam Kristus. Karena itu kita berada dalam Kristus. Potensi untuk berbuah baik itu ada di dalam diri kita. Potensi untuk berbuah manis dan banyak itu ada di dalam diri kita. Karena kita berada tumbuh di dalam Kristus. Tetapi kita diingatkan oleh Yesus, siapa yang ada di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sama halnya Amang dan Ina, ketika misalnya mic ini dilepas dari powernya, coknya, maka mic ini tidak akan berfungsi, dia akan mati. Karena apa? Karena tidak terhubung, tidak terkonek dengan sumber energi itu. Karena itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa mengeluarkan suara yang kuat dan baik. Tapi begitu dia dihubungkan, dikonekkan dengan energi, maka dia bisa berfungsi dengan baik. Semua orang mendengarkannya. Semua orang akan merasakan kenyamanan dengan bunyinya. Begitulah kita. Begitu kita lepas dari Kristus, begitu kita lepas dari Yesus itu, sesungguhnya kita sedang mengalami kematian itu. Tidak berfungsi, apalagi berbuah. Apapun yang kecil tidak bisa kita lakukan yang baik untuk Tuhan, karena kita sudah lepas dari sumber kehidupan itu, Kristus. Tetapi begitu kita terus melekat, terkoneksi terus dengan Kristus, sumber kehidupan kita, maka dari sanalah kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan sesungguhnya Amang dan Inang, kita berbuah itu karena kita terkoneksi terus di dalam Kristus. Kita tidak bisa membuahkan apa-apa, membuahkan kebaikan pun kita tidak bisa, membuahkan kasih pun kita tidak dapat kalau kita lepas dari Kristus. Itu makanya orang akan sulit sekali mengasihi sesamanya kalau dia tidak di dalam Kristus. Orang tidak akan bisa mengampuni sesamanya selama dia tidak terkoneksi dengan Kristus. Kenapa kita sulit mengampuni? Kenapa kita susah mengasihi? Kenapa kita sungkan membantu? Kenapa kita menutup hati kita untuk sebuah perbuatan baik, sebuah karya baik? Kenapa kita tertutup untuk mendukung kegiatan gereja? Mungkin, bukan mungkin ya, saat itu kita tidak sungguh-sungguh terkoneksi dengan Kristus itu, pusat kehidupan kita itu. Atau mungkin goyang, sama seperti cok. Kalau dia tidak masuk sekali, dia akan goyang-goyang, dia akan mati hidup karena tidak melekat, tidak benar-benar terkoneksi. Mungkin kita ada juga seperti itu. Kadang dia baik, kadang dia jahat sekali, kadang dia baik sekali. Wah, ini tidak stabil. Mungkin sumber energinya, atau mungkin ininya, koneksinya, kabelnya yang kurang pas. Harus dikukuhkan, harus dikokohkan. Kita juga begitu Amang dan Ina. Kita kebun anggur itu, kita pohon anggur itu, supaya kita berbuah, kita harus terus tancapkan akar kita, kaki kita, iman kita, tempat kita berpijak kepada Kristus, tidak boleh kepada yang lain, karena dipastikan kita tidak akan berbuah apa-apa. Ada ungkapan orang Batak seperti ini: niripu parkunihan, HP pargadongan, niripu parsaulian, HP dahamakuan. Pemilik kebun anggur itu berharap, wah ini parsaulian mau. Rupanya pada akhirnya, wah hamakuan do HP, nabusuk dok, naasong dok. Amang dan Inang, harapan Tuhan kepada kita berbuah yang baik, berbuah yang manis. Jangan kita kecewakan Tuhan. Jangan kita buat Tuhan itu marah. Bisa-bisa kita seperti kemarahan ini, kemarahan Tuhan. Tuhan tinggalkan kita,
Tuhan habisi kita, Tuhan rombak kita. Dia akan menyetopkan, dia akan memerintahkan berkat-berkatnya tidak akan pernah lagi tercurah atas kita karena kemarahan Tuhan. Itu tadi kan, awan pun diperintahkannya supaya jangan datang ke ladang itu, ke kebun itu. Kalau awan pun tidak datang, tidak mungkin tanah itu gembur, subur. Karena awan itu sangat berperan untuk memberikan kesuburan kepada tanah. Kalau Tuhan marah kepada kita, maka dia bisa menutup berkat-berkat itu kepada kita. Tetapi kalau kita berbuah banyak, kalau kita berbuah dalam hidup kita, maka Tuhan akan semakin menambahi berkat-berkatnya kepada kita. Sama ketika kita sebuah ungkapan seperti ini. Ketika kita melemparkan satu buah batu ke atas bukit, maka batu itu akan menghancurkan batu yang di atas, kemudian dia akan bergiling, dia akan turun. Batu-batu itu akan turun banyak terhadap kita. Ketika kita melakukan satu perbuatan baik, maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat kepada kita. Janganlah kiranya kita seperti si Gotimonis, apa itu bahasa Indonesianya? Enggak tahu ya bahasa Indonesia. Atau songan pamasukon tupuro nama tobu, ke kantong seperti memasukkan koin tetapi ke kantong yang bolong. Dimasukkan terus, dimasukkan, tapi tidak ada yang tinggal. Karena apa? Bolong. Itu adalah orang yang pelit, orang yang kikir, tidak mau membantu, tidak mau berbagi. Dia simpan terus kepada dia, tetapi sesungguhnya dia sedang kekosongan jiwa. Karena tidak ada yang tinggal. Tetapi baiklah seperti yang dikatakan orang Batak juga, buang-buang ganda. Semakin dibuang, semakin dibagi, semakin berlipat ganda. Semakin dibagi kepada sesamanya, dia semakin bersuka cita, melimpah kasihnya. Kita harus hati-hati Amang dan Ina. Banyak sekarang orang yang punya banyak harta, tinggi jabatannya, tetapi jiwanya selalu gelisah, hatinya selalu gelisah, tidak pernah tentram. Lebih baik kita memiliki seadanya, tetapi ketika malam tiba kita tidur nyenyak sekali tanpa beban, daripada orang yang punya banyak tapi jiwanya tidak tentram, gelisah terus hidupnya. Kenapa? Kita diajak, mari kita berbuah lewat pekerjaan kita, lewat persekutuan kita, lewat pergaulan kita, Amang dan Ina. Prinsip kita berbuah adalah buahnya bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dinikmati oleh orang lain. Coba kita perhatikan buah mangga misalnya. Buah mangga yang ada di lapangan, di kompleks gereja kita. Apakah buah mangga itu untuk dimiliki oleh pohon mangga itu sendiri? Tidak. Atau buah jeruk, apakah buah jeruk itu untuk pohon jeruk itu sendiri? Tidak. Siapa yang menikmati buah jeruk itu? Orang lain, bukan pohon itu. Karena tidak ada jeruk makan jeruk. Jadi pohon itu tidak pernah memakan buahnya, tetapi dia membuahkan untuk orang lain, untuk dinikmati banyak orang. Begitulah prinsip orang Kristen berbuah. Dia membuahkan yang baik, dia membuahkan karya kasih, tetapi tidak hanya mengasihi dirinya sendiri, keluarganya sendiri, orang-orang yang dekat kepada dia, tetapi semuanya bisa merasakan buahnya, karyanya. Dari mana tahu orang kalau kita membuahkan kasih? Kalau bukan karena orang itu merasakan perbuatan kasih kita. Amang dan Inang tidak akan pernah mengatakan pendeta Singhan itu penuh kasih selama kalian tidak pernah merasakan perbuatan kasih dari saya. Kita tidak akan pernah bisa mengenal pohon mangga itu sebelumnya, apakah buah mangga itu manis atau tidak, kalau kita tidak mencicipinya. Tetapi kan harus kita nikmati dulu.
Maka kita mengatakan, wah, mangga ini baik sekali, manis, jangan ditebang, harus dirawat. Begitulah Allah. Ketika Allah melihat kita berbuah manis, berbuah banyak dan dinikmati oleh banyak orang, maka Tuhan mengatakan, jangan ditebang, rawat dia, pupuk dia, sirami dia. Jadi orang yang berbuah banyak, manis dan lebat, justru itu akan dilindungi dan dirawat. Tetapi pohon yang tidak menghasilkan buah, walaupun daunnya rindang, tetapi dia tidak berbuah, maka Yesus mengatakan, potong. Bukankah itu perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah dengan murid-muridnya? Dia bertemu dengan buah ara, pohon ara. Kemudian dia melihat, waduh, pohon ara ini lebat sekali, hijau sekali daunnya. Tetapi ketika Yesus mendekati, dia lihat tidak ada buahnya. Maka Yesus memerintahkan, potong dan dibakar. Jadi sudah tidak berbuah, dipotong lagi. Sebaliknya, sudah berbuah banyak, sudah berbuah manis, lebat, dipelihara lagi, dirawat lagi. Itulah kita, Amang dan Inang. Dan itulah harapan Tuhan dari kita, Jemaat HKBP Serpong. Nats ini kepada kita. Apa buah yang sudah kita tunjukkan, Amang dan Inang, dalam hidup kita sebagai pribadi, naposo, remaja, sekolah minggu, orang tua, atau keluarga? Apa buah yang telah kita tunjukkan kepada Tuhan melalui gerejanya ini? Bolehlah kita katakan gereja ini berdiri itu karena Tuhan menumbuhkan buah-buah yang baik kepada kita, sehingga kita ikut bekerja sama, bergotong royong, saling mendukung pembangunan gereja kita. Inilah buah dari jemaat yang memberi kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di sini saja. Amang dan Inang, mari kita pikirkan buah-buah apa lagi yang harus kita perbuat, kita tunjukkan kepada Tuhan. Bukan harus bentuknya fisik atau yang bisa dilihat. Tetapi ketika kita memiliki pikiran yang membangun, yang konstruktif, ketika kita memiliki ucapan, perkataan yang baik, tidak menghina, tidak menghakimi, tidak menjatuhkan orang, tidak menyakiti hati orang lain, sebenarnya mulut kita sedang menghasilkan buah yang baik. Ketika kita tidak berpikiran jelek kepada orang lain, sebenarnya pikiran kita sedang berbuah baik, sedang bertumbuh mekar. Ketika harta kita, jabatan kita, pekerjaan kita pakai untuk membantu orang lain, untuk berbagi dengan sesama, sebenarnya kita sedang berbuah, dinikmati oleh orang lain. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita, pribadi lepas pribadi. Marilah kita tunjukkan, Amang dan Inang. Mari kita berlomba untuk menunjukkan buah itu. Mari kita bertumbuh bersama, tetapi sama-sama berbuah, supaya kita saling menikmati. Ada yang membuahkan mangga, ada yang membuahkan rambutan, kemudian mereka change, misalnya kan, saling menikmati. Waduh, enak sekali buahmu. Waduh, enak sekali buahmu. Keluarga A menghasilkan buah yang ini, keluarga B menghasilkan buah yang ini. Ketika mereka bertemu, marsaur, bersekutu, mereka sama-sama menikmati buah itu, bisa berbagi, bisa saling berbagi, saling change. Itulah yang disebut dengan kerjasama, persekutuan yang harmonis. Kita bisa duduk bersama, Amang dan Inang. Sekecil apapun, mari kita buahkan. Khususnya bagi pelayanan kita. Apa yang mau kita berikan untuk gereja kita? Jadi gereja ini ibarat kebun anggur Tuhan. Kitalah pohonnya. Saya pohonnya, Bapak Ibu pohonnya, gereja ini adalah kebun anggur itu. Dan sesungguhnya Tuhan itu sedang memberikan awan berkat-berkat kepada gereja ini. Dan pada saatnya, ada waktunya nanti, hari Tuhan, Tuhan telah menyediakan tempat untuk pemerasan buah. Itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, beriman kepada Kristus. Dia akan dimasukkan di sana. Jadi pada akhirnya, Amang dan Inang, kita akan Tuhan tempatkan, Tuhan adili mana yang berbuah, mana yang tidak berbuah. Karena itu, selagi waktu masih ada, selagi Tuhan masih beri waktu kepada kita, selagi nafas masih di kandung badan,
Jangan kita sia-siakan waktu ini. Waktu inilah anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita buahkan. Jangan sampai Tuhan marah dan mencabut kita dan membuang kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Engkau senantiasa setia memelihara hidup kami, merawat kami, menyiangi kami, bahkan memberikan berkat-berkat, memberikan awan untuk memberkati hidup kami. Tuhan, kami sungguh bangga Engkau menganggap kami sebagai kebun anggur Tuhan, dan kami merasakan lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dampingi kami Tuhan, agar kami bisa bertumbuh berbuah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa dinikmati oleh sesama kami, sehingga persekutuan kami begitu indah. Kami boleh saling membantu, saling bekerja sama, mewujudkan cita-cita kami untuk melayani rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, lihatlah kami satu persatu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau menyebut kami Tuhan sebagai pokok anggur, dan pokok anggur pilihan. Tuhan memberikan kami pikiran, akal budi, hati, dan itu berpotensi bagi kami untuk menghasilkan buah yang baik. Teguhkan hati kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan tempatkan, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu, bapak, sebagai anak, atau sebagai apapun kami Tuhan. Biarlah kami boleh berbuah dan menghasilkan yang manis, yang menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, Engkau senantiasa berkatilah gereja-Mu ini dalam pertumbuhannya, dalam pelayanannya, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang baru setiap kami memasuki rumah-Mu ini dan pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, berkatilah setiap keluarga yang bergumul. Biarlah Engkau membantu mereka, mendampingi mereka, sehingga mereka juga memiliki harapan yang baru. Engkau berkati Tuhan, jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita mendapatkan berkat melimpah, agar mereka juga membuka hatinya untuk berbagi dengan sesama yang memerlukan pertolongan. Bapa di surga, berkatilah para pelajar, pekerja, agar mereka belajar dan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan ketulusan, sebab Engkau akan memperhatikan usaha dan ketulusan mereka, sehingga Tuhan akan memberkatinya. Tuhan Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,